Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana reaksi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terhadap Habib Rizik Syihab waktu di Banten itu, waktu kunjungan ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ke Masjid Agung Banten dengan beberapa terah Kesultanan Banten. Ternyata apa yang diungkapkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah di luar dugaan kita. Kita sebagai pendukungnya atau yang menyetujui penelitian Kiai Haji Imaduddin justru yang agak marah dengan sikap dan tindakan HRS di Banten itu. Pertama, memang dia sudah mengacaukan situasi ziarah yang tadinya harusnya damai, tentram, tumakninah menjadi provokatif dengan adanya ceramah-ceramah yang menghina itu. Menjelek-jelekan, meledek-ledek dan lain sebagainya. Dan salah satu objek ledekannya itu adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang juga merupakan terah Kesultanan Banten. Tetapi ternyata setelah kita ketahui respon dari Kiai Haji Imaduddin sungguh di luar dugaan, di luar ekspektasi. Maunya kita ya hantem balik, marah balik, ledek balik gitu loh. Tetapi ternyata tidak. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani justru mengapresiasi, bagus itu. Mbak Alwi mau ziarah ke Wali Songo. Berarti kan mereka mengapresiasi perjuangan dakwah Wali Songo di tanah air ini, di Nusantara ini. Maka kita melihat dengan adanya polemik nasab ini, dengan adanya gugatan-gugatan ini, dengan posisi keterpojokan mereka itu, akhirnya mereka menjadi ramah dalam tanda kutip terhadap Wali Songo. Menjadi merendah, menjadi tawadhu, menjadi mengaku. Ini yang menjadi berkah tersembunyi. Padahal dulu-dulu mereka sangat menjaga jarak, sangat menjauhi Wali Songo, dan terah-terahnya bahkan tidak dimasukkan sebagai satu jalur, satu garis keturunan dengan Mbak Alwi. Putus. Wali Songo tidak punya keturunan, putus. TTD Bahar bin Smith sampai kapanpun, sampai kiamat pun tidak akan menarik pernyataannya ini. Tetapi di Banten HRS malah lupa dengan ucapan rekannya itu, malah memuji-muji rekannya itu sebagai gagah, sebagai ahli ribut, sebagai menang-menangan fisik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain mengapresiasi datangnya HRS ke Kesultanan Banten berkunjung ziarah ke makam terah Wali Songo, terah Kesultanan Banten, beliau juga memaklumi karakter Mbak Alwi itu, yang suul adabnya, yang provokatifnya, yang marah-marahnya, yang suka mencaci makinya, menghina-hinanya, meledek-ledeknya. Beliau memaklumi, tidak kaget dan tidak marah. Walaupun pribadi beliau diserang, tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang karakter mereka begitu, sudah sejak dulu sudah terbiasa, tidak kaget lagi. Justru yang beliau kagetkan atau yang beliau sedihkan bila mana ada terah Wali Songo, terah Kesultanan Banten, terah Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berakhlak seperti Mbak Alwi, yang suul adab itu, yang suka caci maki itu tidak boleh, karena mereka keturunan Nabi, harus memberikan akhlak, contoh akhlak yang terpuji, yang lemah lembut, yang santun, rahmatan lil alamin seperti Kangjeng Nabi. Tetapi untuk Mbak Alwi sudah maklum, karena mereka bukan keturunan Nabi. Jadi ya seperti itulah. Ini pernyataan kalem tapi cukup menohok dan menyadarkan kepada kita, oh iya ternyata beda turunan.
beda nenek moyang, beda orang tua, beda karakter. Jadi mereka seperti itu, Kiai Haji Imaduddin sudah tidak kaget lagi dan malah wajar karena mereka bukan keturunan Nabi. Dan yang ketiga, beliau menyoroti tentang berita hoax yang disebar-sebarkan waktu ceramah itu. Apa itu? Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Trah Wali Songo Sunan Gunung Jati Cirebon itu keturunan Ba'alwi. Sejalur segaris dengan Ba'alwi. Jadi mereka mengaku-ngaku sekarang, merangkul-rangkul. Dulu kemana aja mas? Nah, mengenai ini Kiai Haji Imaduddin dengan enteng menyatakan bahwa itu berita hoax, tidak bisa dipercaya dan sangat lemah argumentasinya. Jadi berita itu diambil dari kitab Syamsul Zahirah yang merupakan karangan dari Van der Berg, Belanda. Jadi data sejarah Belanda yang dikopi oleh Ba'alwi kemudian disebar-sebarkan kepada masyarakat Indonesia. Sekarang ini, dulu mah enggak. Untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan beliau. Ada yang bertanya tentang ziarah kubro kemarin itu kepada saya ya. Jadi saya memberikan jawaban, sangat mengapresiasi adanya ziarah kepada Sultan Maulana Hasanuddin ya. Karena beliau adalah penyebar agama Islam di Banten. Juga ayahnya adalah penyebar agama Islam di seluruh Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi memang seharusnya umat Islam yang ada hari ini selain untuk mendoakan juga menegaskan dan mengakui bahwa penyebar agama di Islam Indonesia adalah Sultan Maulana Hasanuddin dan para wali songo lainnya, juga para wali-wali di Nusantara. Nah, kemarin Rizik Syihab dan kawan-kawan berziarah ke Banten itu sangat mengapresiasi saya secara pribadi bahwa memang harus ada penegasan, pengakuan dari Ba'alawi tentang bahwa penyebar agama Islam di Nusantara ini adalah para wali songo dan anak keturunannya. Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah sebagai putra dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah yang menyebarkan agama Islam di tanah Banten dan di Jawa Barat. Nah, kemudian ada yang mempermasalahkan sebagian warga Banten tentang adanya orasi ya. Ya, kalau masalah adanya orasi itu mungkin masuk ke dalam bab akhlak ya. Kalau standar akhlak daripada keturunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW mungkin itu dianggap kurang berakhlak. Tapi kan setiap klan itu memiliki standar akhlak yang berbeda-beda. Ada lagi yang mengatakan bahwa di situ ada penghinaan-penghinaan. Ya, saya tidak begitu kaget, wajar-wajar saja, ya kan? Kenapa wajar-wajar saja? Karena memang kalau misalnya saya mendapatkan berita bahwa yang menghina adanya provokasi itu dari keluarga Kesultanan Banten atau keturunan Sultan Banten, turunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW menghina, memprovokasi, itu aneh. Tapi kalau dari klan Ba'alwi ya ini bukan yang pertama. Ada Bahar Smith, ada Muhdor Tanggul, ada Faisal Assegaf, ada Taufik Assegaf. Jadi saya kira itu tidak aneh. Dan kemudian tentang materi bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi, ini tentu berita hoak ya, berita hoak yang kemudian ditulis ya, yang katanya berasal dari Syamsul Zahirah. Syamsul Zahirah itu karya dari Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman Al-Masyhur dicetak ulang tahun 1984 oleh Muhammadiyah Syihab. Kemudian Muhammadiyah Syihab memasukkan keturunan Wali Songo sebagai bagian dari Ba'alwi. Berdasar apa Muhammadiyah Syihab memasukkan Wali Songo dan keturunannya bagian dari Ba'alwi? Apakah berdasar manuskrip kuno? Tidak. Disebutkan oleh
Muhammad Diya Shihab di dalam ta'liq kitab Syamsul Dhahirah itu halaman 521 bahwa dia mendapatkan berita itu dari orientalis Belanda yang bernama Van den Berg. Dia mendapatkan dari kitab Al-Mustautanat karya Van den Berg bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan bagian dari keturunan Ba'alwi, Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Itu berdasarkan pengakuan sendiri dari Van den Berg. Kemudian Muhammad Diya Shihab juga di dalam ta'liq kitab Syamsul Dhahirah itu katanya mendapatkan sebuah manuskrip yang berasal dari Kesultanan Palembang yang berangkat tahun 1750-an bahwa keluarga Palembang dan Wali Songo itu merupakan dari keturunan Ba'alwi. Saya menyatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip yang berangkat tahun 1750 yang kemudian di dalamnya dituliskan bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan Ba'alwi, manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip itu sama dengan manuskrip Kertabumi, negara Kertabumi yang diasumsikan sebagai tulisan dari Pangeran Wangsakerta, seorang ulama besar di tanah Cirebon. Tetapi kemudian setelah naskah ini diteliti oleh filolog dari Universitas Indonesia, manuskrip yang di dalamnya ada nama Ubaidillah itu yang diberi angka tahun 1677 ternyata manuskrip palsu menurut para filolog. Setelah diperiksa kertasnya itu adalah kertas yang diproduksi pada tahun 1960. Siapa kira-kira dari Ba'alwi yang hidup di tahun 1960 yang mengasosiasikan keturunan Wali Songo itu merupakan Ba'alwi, yaitu Salim bin Jindan. Salim bin Jindan banyak menulis kitab. Beliau wafat 1969, maka 1960 itu adalah angka yang sangat masuk akal apabila kita mencurigai ada keterikatan antara manuskrip palsu yang ditemukan di Cirebon itu dengan kitab-kitab Salim bin Jindan yang pada tahun 1960 itu beliau sudah menulis nasab Ba'alwi nasab Wali Songo disambungkan kepada Ba'alwi. Nah, manuskrip negara Kertabumi itu hari ini masih ada di perpustakaan Sri Baduga atau di Museum Sri Baduga Maharaja di sana. Yang di dalamnya ada nama Ubaidillah dan itu sudah teliti sebagai manuskrip palsu oleh para filolog dari Universitas Indonesia dan beritanya pun tahun 2010-an itu dimuat oleh koran ternama atau majalah ternama Tempo. Jadi Ba'alwi yang dikatakan sebagai leluhur daripada Wali Songo itu adalah berita hoak menurut saya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dicontohkan Kiai Haji Imaduddin untuk tidak terlalu menggebu, marah-marah mengikuti gaya mereka. Toh ternyata itu sudah membuktikan bahwa mereka memang tidak memiliki karakter Nabi, tidak memiliki karakter nenek moyang keturunan Nabi, zuriyah Nabi yang santun, adem, yang menjadikan uswatun hasanah. Tetapi karakter-karakter itu adalah karakter-karakter yang jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW, bahkan dekat dengan Abu Jahal. Dan kita belajar kepada Kiai Haji Imaduddin untuk lebih tenang dalam mensikapi polemik nasab ini, berikan penjelasan-penjelasan yang ilmiah, argumentatif, penuh data dan fakta. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.